Kisah tentang sosok seorang ahli spiritual, yang penampilannya di depan umum terlihat sebagai sosok pengemis, sehingga seringkali tidak dipeduli, banyak kita temukan dalam berbagai tradisi agama. Di kalangan Sufi, hal seperti ini disebut malamatiyah, dimaknai sebagai jalan pilihan ahli spiritual untuk menyembunyikan kualitas ibadah dan kualitas spiritualnya. Malamatiyah juga kadang dimaknai sebagai jalan suluk ahli ibadah dalam pertarungannya melawan ego diri sendiri. Tidak memberi ruang sedikit pun bagi diri sendiri untuk merasa benar atau baik. Mereka fokus ke dalam diri untuk mendisiplinkan aspek batiniahnya. Nabi Yahya atau Rasul Yohanes dalam tradisi Yahudi ataupun Kristiani dikenal menjalani hal seperti ini. Ia mengembara melintasi padang pasir, dari kampung satu ke kampung lainnya dengan penampilan seorang pengemis. Komunitas Esseni di mana Yohanes berasal, dianggap para sarjana modern sebagai asal-usul tradisi Sufi dalam tradisi Islam. Tapi, sebenarnya, sangat mungkin ini berkembang dari konsep ajaran Buddha Gautama dalam mencapai kebahagiaan. Konsep Buddha dalam mencapai kebahagiaan yaitu, tidak mengajarkan jalan menuju kebahagiaan, tetapi lebih kepada mengarahkan upaya menghilangkan penyebab-penyebab ketidakbahagiaan atau kesengsaraan dalam hidup, yaitu, hasrat, keinginan, harapan, dan semacamnya. Dalam suatu riwayat disebutkan, dalam upayanya mencapai pencerahan, Buddha Gautama pernah bersamadi menghadap ke dinding, sebagai simbolisasi membelakangi dunia, untuk melupakan segala keinginan atau harapan. Demikianlah, kemunculan awal Imam Mahdi, ketika masih berstatus sebagai imam tersembunyi, atau yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Satrio Piningit, artinya satria yang dipingit atau tidak dimunculkan ke khalayak umum, juga akan bersifat malamatiyah. Ini adalah skenario Allah yang mesti ia jalani di awal. Hal ini misalnya tersirat dalam pesan Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa dia pada awalnya seperti orang asing yang malang, tidak dikenal dan tidak diperhatikan. Juga diisyaratkan Jayabaya dan Ronggowarsito, bahwa Satrio Piningit atau Ratu Adil, berasal dari golongan bawah, bukan tokoh atau pejabat. Itulah makanya, ia juga digelari Ratu Amisan, yang maksudnya bahwa ia berasal dari orang yang miskin, tidak berpengaruh, dan tidak dipandang di masyarakat. Karena itu, kelirulah pendapat sebagian orang, yang mencoba menebak-nebak sosok Al-Mahdi dengan berdasar pada asumsi, bahwa Al-Mahdi mestilah tokoh yang telah memiliki massa atau pengikut. Malamatiyah berasal dari kata malamah, yang secara bahasa berarti celaan. Jadi, dalam menjalani sesi peran sebagai malamatiyah di masa-masa statusnya sebagai imam tersembunyi, atau sebagai Satrio Piningit, ia akan banyak dicela, dicaci maki dan tidak dipeduli. Kesulitan hidup yang dijalani Al-Mahdi atau Satrio Piningit di masa awal, menyebabkan ia kadang mengemis. Hal ini diisyaratkan Prabu Jayabaya dalam wangsitnya, pada bait 169, yang berbunyi, senang menggoda dan minta secara nista, ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina. Ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi Anda sekeluarga. Demikianlah, tentu keberuntungan bagi orang yang dimintai tolong oleh Al-Mahdi, lalu dengan senang hati membantunya. Di sisi lain, merugi dan akan amat menyesallah orang yang dimintai tolong oleh Al-Mahdi, namun ia memilih mengabaikan dan menolak menolongnya. Adapun tujuan skenario Allah yang mengkondisikan Al-Mahdi di situasi yang hina dan tidak diperhatikan seperti itu, adalah untuk menguji orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nanti, akan banyak orang yang menyesal. Mereka bercita-cita menjadi pasukan atau pengikut Al-Mahdi, tetapi mereka tidak menyadari jika sesungguhnya Al-Mahdi sudah sejak lama ada di antara mereka, tapi mereka abaikan. Artinya, mereka gagal membuktikan diri sebagai pengikut yang baik. Dari situasi menjalani peran sebagai sosok satria yang dipingit dan imam yang tersembunyi, dia akan beralih ke skenario berikutnya, yang kemudian membuatnya digelari Sultan Heru Cakra. Secara harfiah, Heru artinya termasyur, sementara Cakra, merujuk senjata panah yang ujungnya berbentuk roda bergerigi. Jadi, julukan Sultan Heru Cakra ini, ingin mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi raja yang memperoleh kemasyurannya, secepat anak panah. Dalam bait 173, Prabu Jayabaya menyebutnya, yang sudah menanggung malu tetapi akhirnya termasyur. Jadi, dari latar belakang sebagai orang yang miskin, tidak dikenal dan tidak dipeduli, dia tiba-tiba saja muncul menjadi sangat termasyur. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.